Jadi Aisyah tu memang badannya tak besar. Tak seperti kita ya, yang hobi kuliner. Maka kosong tandu, Aisyah tercecer. Ketemu sama Safwan bin Mu'attal. Tak mungkin isteri Nabi tinggalkan di padang pasir, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah tersebar fitnah Aisyah selingkuh. Siapa yang menyebarkan fitnah? Mistah, yang tiap bulan dikasih BLT oleh Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Apa yang terjadi? Falyafu wal yasfahu. Abu Bakar melupakan salah Mistah dan tetap memberi bantuan. Namanya tasfahu, menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Yang terakhir namanya taghfiru. Ini yang paling tinggi ini. Apa itu taghfiru? Menutup keburukan dengan kebaikan. Allah kalau kita berdosa datang menghadap mengaku dosa, yubaddilullah sayyiatihim hasanat, diganti Allah dosa dengan pahala. Allah sudah jamin kalau engkau berbuat baik kepada dia, fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bila ada orang membencimu, berbuat jahat kepadamu, engkau berbuat baik kepadanya, dia akan berubah jadi orang yang paling mencintaimu. Allah jamin Ibu ya. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan, maka dia berubah jadi orang yang paling mencintai kita. Mustahil tu Ibu. Orang yang memfitnah kita, kita berbuat baik padanya, lalu dia terus memfitnah kita. Tidak. Pasti dia berubah jadi orang yang paling mencintai kita. Atau terbuka. Jadi sesuatu yang lepas, yang terbuka, itu namanya halal. Lawannya haram. Haram itu terhalang atau terikat. Itu makanya sesuatu yang kita terhalang, itu haram itu. Ibu-ibu tidak boleh pegang saya tidak boleh pegang ibu-ibu, haram. Karena ada penghalang, walaupun penghalangnya tidak terlihat. Tapi saya dengan istri saya tidak ada penghalang, karena sudah halal. Itu makna halal. Apa itu halal bihalal? Membuka atau melepaskan penghalang yang menghalangi kita dengan Allah dan dengan manusia. Jadi ada penghalang Bapak Ibu yang akan menghalangi kita kepada Allah, dan yang akan menghalangi kita dengan manusia. Penghalang itu satu. Apa penghalang itu? Dosa. Bapak Ibu kalau berdosa dengan Allah, pasti terhalang kepada Allah. Kalau berdosa dengan manusia, pasti terhalang kepada manusia. Ibu kalau bercakap jo kawan, le taluk ke rumahnya lah. Ndak, ini terhalang lah bercakap ke rumah aja lah. Nah, karena kalau sudah berdosa, kita akan terhalang ke rumahnya itu. Ginilah. Karena Bapak Ibu, makin banyak dosa kita lakukan, kita makin terhalang tuh, ya. Itu kenapa Bapak Ibu, siapa yang boleh kembali menghadap Allah? Siapa yang boleh kembali menghadap Allah? Kata Allah di surah Al-Fajr ya, ayat 28 29, ya ayat 27 28, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, pulanglah, pulanglah. Siapa yang boleh pulang kalau jiwanya sudah mutmainnah, jiwanya sudah tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah tidak punya dosa lagi, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Kenapa begitu? Karena dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Nabi ditanya tentang dosa, apa itu dosa? Kata Nabi, mahaka fi sadrik, dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Ibu bapak kalau gelisah, tidak tenang, tuh sadang banyak dosa tuh, pasti itu. Asa banyak dosa, pasti gelisah. Inilah ibu kalau bercakap je suami di rumah, lemu laluk mata ibu. Oh lah padat ibu gitu tu. Orang kalau bermasalah nak mulaluk mata ibu. Ibu bermasalah japak tu lah bakaru aja lalu. Tu lah ndak sehat hati ibu lah salah pada nama tu mah. Ni orang kalau hatinya sehat ke ibu, kalau bermasalah gelisah.
Ya, kalau bermasalah orang gelisah, bermasalah dengan Tuhan gelisah. Tu. Kalau ibu-ibu lalu lamanya bermasalah jawab, oh itu udah abu dah tu ya tu. Lah kurang sehat hati ibu tu. Tak perlu diterapi tu. Ya. Nya sifat dosa tu ibu gelisah artinya. Pasti itu. Nah, kalau kita dapat ampunan ibu, dapat maaf, dapat ampunan, tenang. Ibu kalau bercakap jorang dak tadang lalu lo tamuinya. Minta maaf kenyo. Nyagi maaf, alamat lalu beko tu macam yo lah kamu. Jadi ampunan maaf itu menenangkan hati. Karena sifat dosa menggelisahkan hati. Begini, kenapa ibu habis beribadah hati kok tenang? Ibu habis Ramadan kemarin pas malam takbir apa perasaannya? Bahagia, lapang, tenang. Kenapa? Karena ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, dosa ibu bapa diampuni. Itu kok lapang taraso di malam takbir itu. Ibu bapa sudah salat. Apa perasaannya habis salat? Tenang. Kenapa? Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail idal hasanat yuzhibnas sayiat. Setiap salat itu menghapus dosa. Ibu salat zuhur, dosa ibu dihapus. Ibu salat asar, dosa ibu dihapus. Tu maka salat tu hati wak tenang. Ibu apa mendengar pengajian kini kah? Tenang tak perasaannya? Kenapa tenang mendengar pengajian? Karena diampuni dosanya. Wazakirat wazakirin Allah kasiran wazakirat a'addallahu maghfiratan. Itu janji Allah itu ya. Siapa yang berada di tempat zikir laki perempuan diampuni dosanya. Itu makanya Bapak Ibu duduk di pengajian kau hati tenang. Itu maka Bapak Ibu kini kau tenang hati ibu. Setiap duduk di pengajian pasti tenang hati. Kenapa dosa diampuni? Tu makanya tak kaluk orang dengan ceramah tu banyak tu. Ya tak kaluk dengan ceramah aku dek tanang hatinya tu mak. Kalau ndak tanang hati tak bisa lagi lalu tu. Ya tu. Bisa selalu duduk ibu orang menyanda asalnya ustaz sekancang ko mari-ari anyo lalu tu. Orang duduk di pengajian lalu tu tak sembarang orang lah ibu, orang pilihan tu ibu. Ya. Orang-orang yang lah tanang hati tu. Coba bayangkan menyanda sih sudah lalu tu ah. Kalau ada orang pilihan tu ibu tu. Tu tanda hatinya lah tanang mana tu. Ya tahu dosa lah diampuni tu. Kalau lalu dengan ceramah tu tak berdosa itu. Apalagi kok laba karu, laba rahsia mana tu. Ya nunggu mati surga langsung percayalah kamu. Ya tu. Karena setiap ampunan menenangkan hati. Gini. Ibu kalau bersedekah, apa perasaan ibu habis bersedekah? Tenang. Kenapa tenang ibu bersedekah? Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Ibu-ibu masih urusan makanan di belakang. Karena ibu-ibu kalau lah soal duduk bersama modeko kok makan kok nomor satu kok. Ya. Sabar dulu ibu, buat selesai dulu. Ya. Pokoknya dapik satu iko tu, cayolah kamu. Banyak ni mungkul ya. Nah. Ibu kalau bersedekah, apa janji Allah? Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Setiap sedekah itu mensucikan jiwa. Tu maka ibu bapa kalau bersedekah kau lapang hati, tenang perasaan. Makanya orang kikir tu ibu, orang simpili tu, kaniangnya bakarui saya tu. Ceritlah ibu. Dia kalau ada apa-apa bakarui saya kaniang ibu pasti simpili apa dia tu. Cayolah, ceritlah tu. Ya. Orang simpili ko ibu. Orang yang sempili ku ibu, aduh came takui itu tak ada orang sempili tu. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Ai ko bukan dikiki dia lah tua kau. Nah, kalau tua tu kan dia makan duit dia. Baban ko lah barek. Ya tu. Orang kalau kikir tu ibu cameh takui, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa adadah dah begitu. Orang kikir kau came takui. Aduh apa-apa ku ibu, tinggal dompetnya di rumah, sasak angoknya ibu. Padahal istri rumah.
Lu bayang dia, Bu, dah. Ada apa-apa tinggal dompetnya di rumah, Ibu. Sasak jamuknya. Kan udah ambil istri kok. Kalau yang kiki gitu, orang kiki ku Ibu lalu ada lama dia. Orang kiki ku Ibu camik dia, Ibu kalau dah mau lalu atau Ibu malam tu kiki tu. Ibu camik ka diambil orang, ka diciluk orang dah tahu. Orang kalau ndak kikir Ibu, kalau diciluk orang tak masalah tau. Justru yang diciluk orang ke sedekah yang paling rancak. Bakok yang paling rancak ciluk orang satu je pejapui langsung. Itu, dak payah nyari orang lain japui. Yang kedua yang paling rancaknya bawa ekor tu mah. Itu. Kalau sedekah yang paling rancak yang paling mencintai dah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum memberikan yang paling kamu cintai. Yang diciluk orang tu rancak ekor dia, Bu. Tapi orang kikir cameh takut. Tu maka orang kikir ku Ibu ndak pandai bahagia duitnya lah. Pada Ibu nonton filem SpongeBob, ada Tuan Krab namanya. Tuan Krab ke ibunya piti banyak, nya punya restoran namanya Krabby Patty. Pelanggannya banyak, tapi duitnya tak lama, lalu dari sana. Kenapa? Ada pelangton menceluk resep kerajanya. Bakok menceluk resep si pelangton ke Ibu. Inyo kau ambil rumah makan lo pelangton ko, namanya cambaket. Ya toh. Pelanggan tak ada, karena resep yang punya Tuan Krabnya. Tuan Krab kau tak mau berbagi resep. Kalau nyo bagilah resep kau di Tuan Krab kau, lalunya lama tu. Tak kadi gaduh pelangton tu. Dah tahu. Orang kikir ku Ibu musuhnya banyak. Orang kikir ku Ibu hidupnya tak akan tenang. Tu makanya suami yang kikir itu oleh Nabi Hindun diperbolehkan mengambil harta suaminya itu tanpa izin. Rekamannya ada kau agak kapak rekam kau. Ibu yang dapat suami simpili kalau inyo wakil wali kota Ibu. Kan kadang kota atau staf ahli kan kadang tunjangan tu misalnya. Tapi simpili karya bagi belanjo Ibu. Cilok selesai. Ya, aja ngecek-ngecek ambil selesai. Kok simpili? Kok ambillah, tak apa-apa. Setiap ibu menciluk piti apak tu, itu dosa apak berkurang. Iya. Makin banyak ibu ambil, makin banyak dosanya hilang. Betul. Oh enggak. Kan yang kikir. Nya kayo. Sedekah yang wajib tu ke isteri. Ya kan Nabi ditanya, ya Rasulullah, indid dananir ya Rasulullah, saya punya uang banyak nih. Kepada siapa saya akan bersedekah? Kata Nabi, ibda biman ta'ul, istrimu nomor satu. Jadi apa-apa tidak boleh kikir ke isteri. Bahkan suami yang kikir tu, dia terdengar pak tu aja. Bahkan suami yang kikir tu besok nanti baca di At-Taubah 34-35, itu uang yang di rekening bapak tu dijadikan besi. Lalu nanti dibakar dalam jahanam. Lamanya lo basi tu fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, digosokkan ke seluruh badan tu. Tu suami yang kikir begitu tu. Aku ATM apa tu agen selai lagi Ibu. Padahal digosok-gosok besok japi lah. Orang kikir tu Ibu hidupnya susah. Marasai. Tak ada bahagianya. Tapi kalau nyok kiki kayu Ibu ya. Tapi kok lah pensiun dah nak kena cilok lain, ada kena ambil lain. Terima salah apa ada lain. Ya tu. Ketika jadi pejabat, ya mumpung jadi kadis, jadi staf ahli, jadi wali kota, telo salah lain. Ya. Tapi sada nambo jan gadang-gadang mana ya. Ambil ketek-ketek tapi gak acok. Ya. Itu caranya. Karena setiap bersedekah tu hilang dosanya tu. Sedekah termasuk sedekah ke itu yang paling hebat lagi. Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Jadi setiap amal saleh itu menghapus dosa. Tu makanya Bapak Ibu kalau berbuat baik, tenang hati karena dosa diampuni. Jadi halal bihalal kita dengan Allah sudah selesai. Ramadan kemarin sudah diampuni dosanya. Nah, tinggal jauh manusia nih.
Dengan manusia tidak bisa dengan istighfar loh ibu. Harus dengan jalan maaf. Itu kenapa Nabi mengatakan nanti ada orang yang bangkrut di akhirat. Namanya muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Bukan yang tidak ada uang, yang tidak ada barang. Kata Nabi, mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajin. Dia datang hari kiamat membawa salatnya, Masya Allah, berjamaah tiap waktu, tahajud tiap malam, Al-Quran one day one juz, sedekahnya, hajinya, umrahnya. Hebat. Apa masalahnya? Syatamahaza. Di dunia kalau dia bicara, mulutnya selalu menyakiti perasaan orang. Darabahaza. Ketika dia punya jabatan, tangannya menzalimi orang. Akalamalahaza, harta orang dia ambil, dia pinjam, dia pakai, tidak dia kembalikan, tidak minta halal, tidak dia ganti. Besok kata Nabi dia akan datang mencari orang tu semua, mengantarkan amalnya. Bila amalnya habis, ukhizat min zunubihim, dosa orang ditaruh ke dia. Summa turihat ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Nah, manusia tu hebatnya Bu ya. Sebanyak apapun ibadah apapun, loss neraka kalau dengan manusia tidak selesai, tidak ada halalnya. Apa masalahnya? Satu mulut, syatama, mulut. Doa kau yang mulut ku hati-hati ibu. Maka Nabi pada ditanya apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka. Kata Nabi, al-fam wal farad, mulut dan kemaluan. Mulut nomor satu. Kemaluan itu ada batasnya. Ada batas tempat, ada batas usia. Kalau umur 65 tidak itu. Tapi kalau mulut makin pensiun makin berjadi mota. Nah, coba cari ibu-ibu yang pensiun tu. Oh, makin pensiun makin pauta. Habis ibu-ibu ni. Yo. Oh, ibu-ibu dari dulu ni. Dah pensiun mota je, apalagi dah pensiun. Cari lah ibu-ibu tu, di mana pengajian duduk tak mota tu. Yo, tak. Apa cie-cieknya nak dah usah banyak ibu-ibu lah. Abang lu perhatian tu di mana berceramah tu ibu-ibu kau yo asal duduk pada kek nang gendak kamang gabik kawan nak dah cerita lah. Ado-ado si otak kau, dak mu sudah lah. Cuman dia ambo apa dia saja. Ambo kalau mota ibu-ibu kalau mau tagan beko lain bantu Pak. Mencak pada dia saya. Bo ibu-ibu kalau disapu salah dak mu lah. Nabi dah kecil tu. Apa kata Nabi? Istausun nisaa khairan. Kalau perempuan tu salah, berbuat baiklah padanya. Tu kerja awak tu Pak. Salah kerja ibu kau tambah siapa lanjut dah doi. Tak boleh salah Pak. Salah kerjanya naikkan bajet. Ya. Salah naik bajet. Tak boleh disalah dah. Asal disalah dak habis le Pak. Macam itu dak mudah menghadapi ibu-ibu kalau Pak. Tu makanya awak kau dak panjang-panjang umur lah Pak. Umur 60 lebih mati dia tu. Itulah survei Pak, survei mana yang banyak nenek-nenek juga kakek-kakek di dunia kau. Nenek-nenek 80, 85 lebih mati dia Pak. Awak 60, 65 lebih mati kau. Yang model-model beliau kau lagi tangkai kau lagi tinggal. Nenek lunak-lunak lebih pahit tu. Nenek lagi tangkai tinggal kau. Ya tu. Coba bayang ibu salah kerja ibu. Kami tak boleh bedang ke ibu lah. Tak berbuat baik ke ibu. Tak beda tu. Tu makanya ibu kalau ibu mota tak bertagan lah. Cari saya ke apa-apa lah. Nah, yang paling hebat tu mulut. Mulut ni nomor satu. Ya. Yang kini kau tak mulut ni ibu. Hujung jari. Hujung jari ibu. Di WA tu Dulu orang menggibah orang duduk berdua cari kutu bagai nak. Dulu abang sisuk dah menggibah jadi kutu bagai. Kini yo HP kau menggibah itu. Makanya ibu-ibu tolonglah apa-apa yang di WA group tu kalau ndak urusan kita jangan berkomentar. Ini ndak urusan awak komentar kadang-kadang mohon maaf ibu bapak bagara di WA group tapi ibu hati orang mikir mah membaca gara tu. Nabi pernah ditanya tanda Islam orang itu baik, tarkuhu malayakni, dia tidak berkomentar yang bukan urusannya. Ibu kalau ada kepentingan japri. Ini ibu kadis, ibu pagunjiang di WA group membayi ibu usuk tu mah. Ya kan di WA group tu kau sindi-sindi itu.
Kalau enggak Japri, ibu pembayi jo amal ibu ke ibu. Bu Kadis menang bayi besok banyak amal besok tambah atau cayo lah kan. Ya tu. Jadi WA group tu kalau ada yang tak ketuju jo beliau Japri. Itu WA group dibaca orang banyak beko tu ibu. Kadang ibu bagara menyindir-nyindir tapi orang padih kat hati orang beko tu mah. Berhenti dah leh. Lambo kecian kini ko. Tangka cuba lah leh. Besok ibu payah di akhirat besok abi amal ibu. Mulut ujung jari. Yang tak penting jangan komentar. Kalau urusan kita ada itu bagian dari kita, Japri. Nah, mulut nomor satu ibu, mulut dulu kini jari. Tahan-tahanlah jari itu. Yang kedua darah bahasa. Ketika punya jabatan, punya kuasa, orang dizalimi. Ni Bu Kadis kok. Maka hak-hak pegawai, hak-hak staff, jadi bu kurang-kurangi, apa masalah besok, cayolah kamu. Tunjangan jadi karek-karek, apa masalah besok, cayolah kamu. Kok 2 bulan, kok 2 balik bulan, tunjangan itu 2 balik bulan lagi, jangan sebalik lagi, apa masalah besok, cayolah kamu. Ya. Maka yang paling kemudian masuk surga besok, ini yang paling kemudian masuk surga tu, ibu, ada 2 tu. Orang kaya, pejabat, Itu makanya nanti di depan hisab manusia berteriak. Nanti baca di surah Al-Haqqah 2829. Ma'aghna anni maliyah. Manusia berteriak, ya Tuhan, kenapa dulu saya kaya, ya Tuhan. Kena kayu kok tak mudah ibu di depan hisab. Sumalatus aluna yauma izin anin naim. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah tu. Per rupiah ditanya tu. Yang kayu payah besok kata Nabi, orang kaya terlambat masuk surga 500 tahun. Yadkhulu fuqaraul muslimin qabla al-aghniya bi nisfi yawm wa 500 am. Orang kaya masuk surga terlambat 500 tahun. Makanya Bapak Ibu yang punya Pajero, gantilah Avanza ni, payah di situ. Lama tu, cayolah kamu. Kalau Avanza lebih capek ibu. Kalau Pajero, Alphard lama batang tehong, so tu cayolah kamu. Tukar lah deh. Payah. Makin banyak nikmat makin baik. Ibu kalau pergi ke supermarket, makin banyak masuk gerobak barang tak lama tagak di kasir. Sama. Makanya ambo tu keteknya ibu lah salah capek ibu isap besok. Dan Pajero oleh Pak Wawa aku payah besok. Populer. Lama. Cak ganti deh. Ya. Orang kaya tu ibu 500 tahun terlambat. Itu kenapa manusia berteriak di depan hisab ma'aghna anni maliyah. Kenapa saya kaya dulu? Apa yang kedua teriaki manusia? Halaka anni sultaniyah. Kenapa dulu saya punya jabatan? Kenapa saya punya kekuasaan? Yang paling terakhir nanti di antara kita ni masuk surga yang paling terakhir ni Pak Wawa. Oh banyak tanggung jawab. Baru Bu Kadis, Pak Staf lagi capek. Karena dah kepala loh. Tapi dulu pada kepala, lamo jo. Agak lama ya Pak. Selesai dulu Pak. Yang paling dulu masuk surga yang staf. Dulu. Lali murati tahun dua disuruh gue ibu, baru Bu Kadis ibu. Lali morati tahu dua pakai kenjak disuruh gue baru Pak Wawa tiba. Itu kalau ndak jadi wali kota lah, wali kota lama lah beko tu mah. Tambah 50 tahun lain. Itu. Iya. Jadi Wawa saja sudah 500 tahun terlambatnya. Tambah lo ke wali kota ni 50 tahun lain lah. Lama tu Pak, cari lo kamu. Coba pikir-pikir lo Pak. Apa fikirlah kau maju lu barek urusannya, barek. Tidak mudah. Tetapi ada tetapinya ibu. Pemimpin kalau adil yang nomor 1 ke surga. Oh hebat pula. Hadis Bukhari. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia ketika orang masih berdiri di padang mahsyar, 50.000 tahun orang berdiri di padang mahsyar, dia sudah sampai ke surga. Ada 7 manusia. 1 kata Nabi yang nomor 1, imamun adil, pemimpin yang adil.
Nomor satu ibu kalau pemimpin yang adil. Bagaimana pemimpin yang adil? Tu Umar bin Khattab contohnya, kata Umar, kalau umat ini kelaparan, saya yang pertama lapar. Kalau umat ini kenyang, saya terakhir kenyang. Itu adil tuh. Itu yang nomor satu, rakyat dulu. Itu pemimpin yang adil, ya. Itu Pak Wawa. Kalau Pak Wawaku yang adil, lah boto orang di Padang sadonyo. Baru boleh boto. Tapi orang lu boto lah boto. Enggak lo tu. Oh, bare Pak. Dah mudah lo. Ibu kadis itu lo yang adil, lah dapat tunjangan orang sadonyo, beliau kemudian terima tunjangan. Baru tu. Pikuk dulu ke rekening beliau, kawan kemudian ndak lo tu. Gitu Pak. Ndak mudah tu pemimpin adil tu. Nah. Pak. Tunjangan adil bagian. Sama masuk. Ya. Ya, sama masuk. Oh, kok sama masuk ndak ya adil lah mula tu. Adil tu kemudian. Nah, tak mudah ibu ya jadi pemimpin yang adil tu. Tapi kalau dia adil, yang pertama ke surga tu. Dia lanjutlah Pak Wah. Lanjutlah nomor satu Pak. Bisa. Pokoknya adil. Asal adil, aman. Tapi kalau ndak, bangkrut. Bayangkan sebanyak orang dicari di akhirat. Kalau tu, para warga kota Padang ni Pak. Kalau ada kebijakan pemimpin di kota Padang tu yang merugikan sekian juta rakyat, dia akan cari semua rakyat tu satu persatu kasih amalnya. Itu mah kok 500 tahun terlambatnya. Kalau wah, presiden lebih parah ya Pak. Lebih hebat lagi presiden Pak. Iya. Tidak mudah. Karena ada, kalau tidak dapat halal. Tapi Pak Wawa tadi kan minta halal kawan. Kalau ada yang tidak pas kebijakan saya, mohon maaf itu ya. Allah selesai tu. Lama. Jadi ke surga dulu. Atau akala malahaza, dia mengambil harta orang lain tak minta halal. Makanya ibu utang ku bayi cepet. Jangan mati berhutang. Orang kalau mati berhutang, kata Nabi, tidak akan masuk surga walaupun mati syahid. Nah, kama aja lah koperasi, kama pokoknya selesai capek. Selesai capek. Dia lama-lama berhutang, tak boleh. Tak ada asuransi lo utang dibayar cuma tangan yang berhutang. Ibu nak berhutang orang bayar baru gitu tu. Lah selesai dah utang tu. Ya, yang terlanjur sudah. Ya tambah aja mati beko. Ya. Bayarnya beko susah. Jual amal beko kau nak dosanya ambil. Itu kalau ndak dapat halal dari manusia. Nah, karena itulah penting kita minta halal. Penting kita minta maaf. Nah, ini momentumnya salah satunya. Nah, dalam konteks maaf ni Ibu, menarik kita perhatikan surat At-Taghabun ayat 14. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anakmu musuh bagimu, maka waspadalah dengan istrimu. Jika kalian maafkan mereka dan kalian maafkan mereka dan kalian maafkan mereka, Allah Maha Pemaaf. Ini kata Allah begitu ya. Ada 3 maaf ya. Kata Allah, istrimu musuh. Musuh. Hati-hati. Jadi musuh dalam selimut tu beliau-beliau ni lah. Ya. Yang musuh dalam selimut tu ya ini. Jadi ceritanya Bapak Ibu, kenapa isi disebut musuh? Ini ada sebab turun ayat ini. Jadi begini, ketika perintah hijrah datang, hijrah ke Madinah, sahabat dah siap hijrah nih. Tiba-tiba sebahagian batal hijrah karena istri mereka melarang. Kata istrinya, udah mangalok pergi hijrah ke Madinah, tinggal rumah awak, tinggal usaha awak, pitiuk siku abi beko. Di situ duit baru boleh kawan cari balik. Yo kalau elok duit kau dak ba marah sai beko. Akhirnya bapak-bapak batal hijrah karena istri tadi.
Kecil si beko susah awak di situ. Kabo sawo baru lu balik. Jadi memang penyakit ibu-ibu kau memang ndak bisa kurang belanja. Ndak bisa. Asal piti kurang, tensi naik. Asal belanja kurang, asam urat, kolesterol tinggi. Iya, hipertensi. Makanya ibu-ibu ku disebut sawah. Apa kata Allah? Nisa'ukum harsul lakum, perempuan tu sawah. Bakok sawah, salah satu maknanya sawah kau disiram jo air banyak supaya nyu subur. Jadi supaya ibu kau sehat, siram jo piti. Asal disiram jo piti nyu sehat. Percaya ibu kamu. Ibu-ibu kau walaupun ahli tahajud, walaupun tahajud tiap malam kok talambek transfer wajahnya tidak salah saya itu Pak. Tidak pengaruh tahajud genyo loh Pak. Dari dulu je tu. Ibu tahu tak? Bako isteri Nabi Nuh berkhianat. Bako isteri Nabi Nuh berkhianat. Nabi Nuh ku ibu berdakwah siang malam 1000 tahun. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Siang malam berdakwah, itu pulang tak bawa apa-apa ibu ya. Karena nabi-nabi itu kalau berdakwah begitu, la as'alukum ajran in ajriya ila Allah. Tak ada upah, tak ada minta upah. Dan memang begitu sampai sekarang. Tak ada. Tak ada, Pak. Tak ada. Tak ada. Iya. Kalau sekarang jadi ustaz Mahaman. Ya pulang ceramah, aduh ya sedekah Pak jamaah. Ya sedekah masalah pengurus ya ustaz tu. Tapi tu sedekah namanya ibu. Dak gaji, dak upah lo tu. Kalau upah profesional ibu jaleh-jaleh Pak. Tadi waktu telefon, Ustaz, bisa enggak awak di Dinas Pertanian halal bihalal hari Kamis? Oh, bisa Pak. Jam berapa? Jam 10 insya-Allah. Bara tu Pak Ustaz. Oh, kini hadis sahih lah naik Pak. Aduh. Dah ada. Ambo datang saya ceramah saya. Ya pulang beko kok dia lagi alhamdulillah. Kau nak pulang saya. Ayo kalau dikasih panan dah Pak saya buka Pak iko ba aku Pak ambo lah joto kamari ko dak cocok segi ko lego itu. Dah ada. Kan tu sedekah. Sedekah tu tak ada batasnya. Tak ada limitnya. Berapapun suka terserah. Atau makanya saya sering sampaikan ke jamaah tu Bapak Ibu kalau kamu bagi amplop ke ustaz tu di masjid, di musalla, sawalun berceramah tu agen kenyum. Dia sudah berceramah, kau sudah berceramah upah beko. Ceramah lu ya baru kami bagi dah betul. Tapi kalau sebelum ceramah sedekah. Tak jadi ceramah dah ba anu sedekah mah. Nak jadi ceramahnya sedekah. Kan tak bersyarat lah. Ya ada ya rancaknya lagi dulu ke ibu. Ba kau itu gampu pokok ba. Ibu ustaz di masjid gampu jamaah pulang pengurus lari ustaz kau lari dah kan. Tapi kalau dia lagi kau kan lari mau lari dah aman. Ya tu. Karena zaman dulu ndak ada orang kayak sekarang dikasih ndak ada. So berdakwah siang malam ndak ada dapat apa-apa. Isteri Nabi Nuh ndak kuat lagi. Ribuan 950 tahun berdakwah ndak ada bawa apa-apa. Maka berkhianat. Ada iming-iming harta tu, kenapa istrinya berkhianat tu? Itu buktinya tu. Ibu baca surah Al-Ahzab 28. Kenapa ayat itu turun ibu? Itu istri Nabi kok pada demonstrasi ibu. Istri Nabi setelah dijawab kan ada 9 demo. Bakok demo minta ameh. Sajak menikah jo Nabi tak pernah pakai ameh. Memang tak pernah. Karena istri Nabi kok tak ada pakai ameh surangnya lupa. Di Madinah orang kayu-kayu, ibu-ibu kok banyak pakai ameh. Nah, penyakit ibu-ibu dari dulu sampai kini kalau lah pakai ameh tangannya Pak, memang ganjiganya garut itu. Iya contoh. Dia nak gatal lewat Pak. Ibu cuba ibu perhatiin ibu yang pakai galang ameh pakai masaji, itu takbir ihramnya beda ibu. Kalau yang tak pakai galang capek Allahu Akbar. Yang pakai galang tak Allahnya kuncang seketika. Kan ni ibu dah percaya je ya. Nah, istri Nabi kok ndak kuat deh bu. Ya dia ange-ange pakai ameh, mako minta ameh. Mako turun ayat tu in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina umattiyakunna wa usariyakunna sarahan jamila. Hai istri Nabi panggil. Kalau kalian ingin emas kasih emas, dikasih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dikasih. Cuman ceraikan mereka. Itu buktinya istri Nabi juga begitu. Kalau belanja kurang, piti kurang, bermasalah juga hidupnya.
Makanya ini laki-laki banyak yang batal hijrah karena istrinya nakut-nakuti. Nanti berlanjur kurang di situ, ndak ada piti yok beko usaha ndak lancar beko, batal hijrah. Nah, setelah beberapa tahun kemudian hijrah juga sahabat, tapi sampai di Madinah mereka mendapati sahabat yang duluan hijrah itu ilmunya sudah mapan. Karena sudah sering belajar dengan Nabi, yang ketika di Makkah tidak bisa begitu. Dulu di Makkah kalau kabar raja ke Nabi ibu-ibu, itu tengah malam berkumpul di rumah Arkam bin Abil Arkam jam 1 malam. Bapak Ibu Masya Allah. Itu Nabi, sahabat datang ke rumah Arkam jam tengah malam mendengarkan Al-Quran dari Nabi. Dulu kan Al-Quran tidak dicatat kayak begini nih. Saya tak tahu sekarang kalau dibuatlah pengajian jam 1 malam mereka tiba dak ibu kamu salah awak. Ya tu. Susah orang lu beragama ibu dak semudah awak kini tu. Ya. Dulu Nabi bacari. Dulu guru-guru bacari ibu. Kini ustaz lah tiba ibu nan jamaah aku pulang lu nya pakai. Ya tu. Makanya Nabi itu hijrah ke Madinah, sahabat leluasa belajar, yang terlambat ilmunya belum ada. Marah mereka ingin menghukum istrinya. Maka turun ayat ini, kata Allah, maafkan istrimu, maafkan mereka dan maafkan mereka. Ada 3 bentuk maaf ibu ya. 1, ta'fu namanya. Ta'fu itu artinya menghapus. Namanya menghapus ibu, nyo hilang, tapi jajak ada ke mah. Ibu pada berajar lu mah menulis halus kasar pakai pitului. Pitului itu di kepalanya bakabit yo kajai mah. Kajai pemungku ikan ya toh. Dulu pensil ko dah model kini ni ibu, lausa panjang ko pakai le ko. Ya toh. Bakabit yo kajai itu kok salah bergosok kajai itu mah. Nyo hilang tapi bakai masih tinggal dah betul. Ini maaf ta'fu namanya ni. Afun. Dia lah dan maafkan mah. Cuman dia ndak codolu je nyo leh. Dan jago-jago jarak leh. Bakok itu padi. Aku ibu-ibu kau. Ibu-ibu kau memaafkan mudah, melupakan takkan bisa. Ibu-ibu kau pak, kok sempat tai sakit hati dia awak pak 20 tahun kemudian tekanari oleh tu mah. Betul? Kalau ibu-ibu kau memaafkan kamu, melupakan tak? Tak. Memang ibu-ibu kau ahli sejarah pak. 30 tahun yang lalu barasi itu. Ya. Ya itu. Makanya ini maaf yang paling rendah nih, sudah dimaafkan tapi jejak masih belum hilang. Nah, ini Bapak Ibu disebutkan di surah Al-Baqarah 237. Kata Allah ceritanya, kalau ada perempuan diceraikan suaminya sebelum digauli, hari ini menikah, di pelaminan bertengkar, langsung jadi janda diceraikan. Kata Allah, hai suami yang menceraikan istrimu sebelum kau gauli, bayar mahar separuh. Jadi kalau mahar jadi Innova, separuh bayar. Kalau lah dia gian, ambil separuh. Tapi kalau seperangkat alat salat, mudahnya sajadah ambil. Mungkin adanya. Kalau seperangkat alat salat kan mudah ambilnya. Ya, sajadah ambil. Mungkin ambil lah. Ini kalau belum digauli ya. Kalau belum digauli. Nah, kecuali illa ayyafuna, kecuali si perempuan tadi menghapusnya. Menghapus apa? Kewajiban suami tadi. Maaf, menghapus. Ibu-ibu, kalau ibu model itu, ibu diceraikan, belum digauli, orang masih rami, undangan masih banyak, itu makan masih banyak, tiba-tiba ibu diceraikan suami ibu. Jadi janda. Hari waktu menikah itu sakit enggak ibu? Sakit tu ibu, sakit itu di mana-mana itu. Oh, kalau citata di sini, kalau di mana-mana tu ibu. Ya. Nah, memang maaf itu kepada yang menyakiti kita. Kalau orang tak menyakiti kita itu apa maaf-maaf? Ibu tiap hari ketemu, duduk satu ruangan, ketawa, makan bersama, tuh mohon maaf dari batin, tak ada perlu. Maaf itu ibu cari orang yang menyakiti ibu. Cari dia, beri dia maaf. Itu hakikat maaf. Makanya maaf itu tak mudah ibu. Yang kedua namanya tasfahu, safhah. Kata Allah, safhah itu artinya menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Itu safhah. Begini, kata safhah ini ada nanti di surah An-Nur ayat 22. Nanti Bu Bapak baca An-Nur 22. Apa kata Allah?
Ini cerita Abu Bakar ibu ya. Jadi Abu Bakar ni ibu, orang kaya yang senang kasih BLT, bansos kepada orang miskin. Tapi dia tidak nyapres, tidak nyalek. Ya, kasih bantuan aja. Hobinya begitu. Salah satu yang dapat bantuan Abu Bakar namanya Mistah. Mistah ini miskin, anak banyak, dikasih bantuan tiap bulan oleh Abu Bakar. Apa yang terjadi kemudian? Mistah inilah yang menyebarkan fitnah Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Kan Aisyah dituduh selingkuh. Jadi perang Bani Mustalik pulang, Nabi bawa Aisyah di tengah jalan. Itu Nabi istirahat, Aisyah buang air. Ya, kan kalau buang air kan sunnahnya itu ditinggal cincin di luar. Ya, cincin tinggal. Setelah buang air berangkat, itu baru ingat cincinnya tertinggal. Di pemberhentian berikutnya Aisyah jemput cincinnya. Tidak kasih tahu Nabi, tidak kasih tahu sahabat. Dikira Aisyah masih dalam tandu, dalam keranda. Kata Nabi, ayo angkat keranda, berangkat. Setelah berangkat, tidak tahu keranda kosong yang diangkat. Karena memang Aisyah ini Bapak Ibu, beda badan juga ibu-ibu. Aisyah itu ibu keranda kosong berisi, tidak beda jauh rasanya loh. Kalau ibu turun langsung kurang, rata rasa kurang. Karena Aisyah itu ibu rajin puasa. Kalau ibu-ibu rajin kuliner. Itu beda Aisyah aja ibu. Ibu-ibu ku apa restoran di Kota Padang kurinya kata, yo lo kamu. Iya lagi ndak loh. Kalau Aisyah itu ibu kadang 3 hari tidak masak. Nabi puasa, nyo puasa. Sebanyak apa puasa Nabi, sebanyak lu puasa itu. Jadi Aisyah tu memang badannya tidak besar. Tidak seperti kita ya, yang hobi kuliner. Maka kosong tandu, Aisyah tercecer. Ketemu sama Safwan bin Mu'attal. Tidak mungkin istri Nabi tinggalkan di padang pasir. Dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah tersebar fitnah Aisyah selingkuh. Siapa yang menyebarkan fitnah? Mistah. Yang tiap bulan dikasih BLT oleh Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Apa yang terjadi? Falyafu waliyasfahu. Abu Bakar melupakan salah Mistah dan tetap memberi bantuan tiap bulan. Kalau tiba di awak kuah, tak yakin yang boleh. Ya. Kalau ibu gadis ada staf yang memfitnah ibu. Yang ibu lakukan begitu. Itulah Abu Bakar ibu tu. Kalau dia ginya tunjangan sudah tu, dia ginya bantuan sudah tu. Ya, itu baru tu. Namanya tasfahu, menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Yang terakhir namanya taghfiru. Ini yang paling tinggi ini. Apa itu taghfiru? Menutup keburukan dengan kebaikan. Allah kalau kita berdosa datang menghadap mengaku dosa, yubaddilullah sayyiatihim hasanat, diganti Allah dosa dengan pahala. Ibu kalau memberikan ampunan, maghfirah kepada orang, maaf, yang buruk diganti dengan yang baik. Itu yang paling tinggi. Yang kekasih Allah yang itu. Jadi kalau misalnya ibu difitnah orang, ibu kadis difitnahnya di bawahan, maka promosikan jabatannya. Tuh. Itu baru maghfirah. Apa kalau ditapu orang, agi piti 1 ibu. Tambah tarui. Enggak. Allah sudah jamin. Kalau engkau berbuat baik kepada dia, fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bila ada orang membencimu, berbuat jahat kepadamu, engkau berbuat baik kepadanya, dia akan berubah jadi orang yang paling mencintaimu. Allah jamin ibu ya. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan, maka dia berubah jadi orang yang paling mencintai kita. Mustahil tu ibu. Orang yang memfitnah kita, kita berbuat baik padanya, lalu dia terus memfitnah kita? Tidak. Pasti dia berubah jadi orang yang paling mencintai kita. Ibu kalau salah ya kerajo, dia tambah belanjo dia pak makin sayang kapak beko tu. Tak akan makin melawan percaya lah kamu.
Mustahil ibu-ibu rasanya kalau dagi berlanjut tambahan dapat dek melawan tu kecil ibu ancak melawan panjang saya bu. Ya. Karena setiap berbuat baik kepada yang menyakiti kita, orang tu akan berubah menjadi yang paling mencintai kita. Begitu. Nah, lampai 10 minit tu mah. Alah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak? Begitulah ibu-ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan.